Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Ari Mulya Siddiq dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya dengan NIM 2451202071111063. Pada kesempatan kali ini, aku akan sedikit sharing nih tentang pengalaman aku selama mudik lebaran 2026 kemarin dan sekaligus untuk melengkapi tugas mata kuliah Public Speaking di jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya dengan dosen pengampu Bapak Muwafiq. Jadi, mulai nih ceritanya. Pernah gak sih kalian ketika lagi mudik lebaran, udah capek, udah nunggu lama, tapi ternyata pesawat kan delay. Nah, itu yang aku alami di mudik lebaran 2026 kemarin. Jadi waktu itu aku lagi di bandara nih, Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, mau pulang kampung, ke kampung halamanku di Padang. Awalnya semua berjalan dengan lancar. Check-in aman, boarding pass juga udah di tangan. Tapi tiba-tiba ada pengumuman kalau pesawat aku waktu itu delay. Masalahnya bukan di delaynya, tapi di awal itu sebelum-sebelumnya gak ada penjelasan yang jelas terkait delay ini. Nah, aku dan penumpang-penumpang lain bingung nih. Ini kenapa sih sebenarnya gitu? Mau berapa lama lagi mau ditunggu? Kita harus nunggu sampai kapan gitu kan? Nah, jadi waktu itu beberapa orang penumpang lain mulai nanya nih ke petugas. Tapi jawaban petugasnya itu kurang memuaskan karena kayak singkat-singkat. Misal kita nanya nih, "Mbak, Mas, ini pesawat dengan tujuan ke Padang ini delay ya?" Terus petugasnya cuma jawab, "Iya Mas, mungkin sekitar 30 menit lagi." Itu kan mungkin jadi di saat itu kita lagi puasa, kita udah nunggu dan tidak ada pengumuman jelas tentang delaynya. Ini kan biasanya ada pengumuman tuh kayak diumumin di semuanya kalau delay. Nah, kalau ini tidak waktu itu. Jadi kayak jujur di situ mulai terasa emosi penumpang lain itu naik, dan karena lagi capek, lapar juga puasa kan, terus ditambah juga tidak pasti ini. Nah, tapi akhirnya setelah beberapa waktu itu akhirnya pihak maskapai mulai menjelaskan situasinya kalau pesawatnya ini masih dalam tahap preparation. Mereka baru menjelaskan situasinya dengan lebih jelas walaupun tidak ada pengumuman pasti, dan juga mereka kayak jadi lebih ramah gitu ke penumpang. Dan yang paling penting waktu itu kami dikasih kompensasi walaupun hanya dalam bentuk sebungkus roti gabin dan satu air mineral gelas, tapi mulai dari situlah situasi mulai berubah. Yang tadinya tegang jadi lebih tenang begitu teman-teman. Dan dari pengalaman ini aku jadi sadar kalau dalam pelayanan publik itu bukan cuma soal apa yang terjadi, tapi bagaimana cara kita menyampaikannya. Ketika informasi tidak disampaikan dengan jelas, orang-orang akan jadi panik. Tapi ketika dijelaskan dengan baik, apalagi dengan penuh empati dan perasaan, itu akan bisa banget mereda situasi dan juga mengontrol situasi ke depannya bagaimana. Dan sepemahaman aku artinya komunikasi itu punya peran besar dalam menentukan kepuasan publik, bahkan di situasi yang gak ideal sekalipun. Jadi buat teman-teman nih khususnya yang nanti mau kerja di pelayanan publik, ingat kalau komunikasi yang jelas, jujur, juga empatik itu adalah kunci. Karena kadang bukan masalahnya yang bikin orang kecewa, tapi cara kita menjelaskannya. Terima kasih dan selamat mudik bagi yang mudik. Selamat liburan di kampung, dan karena besok udah masuk kuliah lagi, selamat, congrats and welcome back to reality. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi